punya single seperti Maria Pudesa atau Josh Florentino. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis, Sulawesi Selatan. Baju bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil telunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodo. Kain muslin di Eropa atau Maisolos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodo adalah salah satu busana tertua di dunia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku. Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sahabat budaya dimanapun berada. Sudah di Nusantara Siang. Dan sekarang kita sudah ada di program Obrolan UMKM. Sudah hadir di studio kami, sahabat baik kami. Aku sapa dulu, beliau adalah owner dari CV Morisama Sejahtera Indonesia 12. Kakak Ayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kakak Richard. Oke. Terima kasih hari ini udah RRI ngundang saya. Ini luar biasa buat saya. Iya, ini mungkin jalan Tuhan Kakak ya, Iya. kita bisa ketemu ya. Benar-benar Oke. Kakak. Nah, ini ada sesuatu yang sangat istimewa di hadapan aku. Ya. Ya, Kakak Ayu, mohon izin boleh cerita ini apa ini yang dibawa ini? Oke, mungkin first time saya Yeah. perkenalkan diri dulu. Saya Sri Wahyuni. Saya owner dari CV Morisama Sejahtera Indonesia 12. Saya biasanya dipanggil Ayu. Nah, brand saya adalah Mak Judes. Kami memproduksi itu tuna fish flows, Kakak. Tapi ini Mak Judes yang positif Oh ya. iya dong. Yang lucu. Bener, biar gampang ingat deh gitu. Oh, deh. iya. Jadi ada kami punya produk tuh tuna fish floss, terus ada sambal-sambalan juga. Jadi sambalnya tuh isiannya macam-macam Kakak. Iya. Jadi mulai ikan tuna, cumi, teri, udang, terus kita punya yang original bawang, terus kita punya yang specialty like kayak katokon yang dari Toraja. Oh, iya, Jadi iya, iya, ada iya, sambal iya. penja juga. Jadi macam-macam sih Kak. Iya Oh, benar-benar. oke. Saya maksudnya kayaknya ini semua favorit saya nih Kakak. Iya, Karena haruslah. Saya kan tidak mengkonsumsi daging sama Iya, ayam ya. oh, Aduh mohon maaf, daging sama ayam iya. ya. Jadi mungkin karena kita orang dari ini ya, dari bagian timur ya, laut yang pesisir ya, laut, jadi iya. memang sukanya tuh ikan ya. Terbiasa ikan, benar. Oke. Kenapa harus ikan ini Kakak, seafood ini? Pertama tuh karena kan ini Makassar ya. Oke. Makassar itu lumbungnya ikan loh Yes, Kak. setuju. Iya, kita ini Mau ikan apa aja ada? Olahan ikan apa aja? Bener, semuanya ada dan semuanya seger. Istilah kata kalau kita Makassar tuh sekali mati ya. Iya, Iya, ikannya betul, tuh betul. sekali mati. Jadi dari laut langsung ke panci kita atau gini ya nggak lama gitu. Pokoknya segar. Jadi itu yang menjadi ini saya kenapa saya memilih ikan dan semua orang kan suka ikan. Yes. Walau ada Segala sedikit usia pasti suka ikan. ya, mulai Bali sampai orang tua Ya, juga semuanya ya, makan ikan. ya, That's ya. it. Oke. Ya, Kak. Nah, memang dari kecil sudah suka masak Kakak?
Saya kalau basic masak sih enggak ya Kak. Oh berarti hobi Ya, makan. saya hobi Yes. makan, Oke, sama deh sama. dengan Kak Richard. Ya, saya hobi makan. Cuma saya Iya. suka explore gitu. Saya suka nge-explore rasa-rasa apa, terus suka inovasi. Kira-kira kalau saya campurin ini dengan ini gimana gitu. Basic masak saya sih ya standar aja sih Kak. Cuma bisa masak air sama nasi boleh Sama. lah. Aduh aku air aja hangus. Hangus ya, wah, bahaya dong. Oke. Iya. Nah, ketawa aja aku fals sama Ya, gitu. apalagi ini ya. Nah, Siap. jadi memang sukanya memang ini ya Kakak apa namanya ikan ya, makanan-makanan laut ya. Ya, betul. Iya. Memang apakah memang dari keluarga memang apa namanya support orang tua memang sudah apakah makanan laut atau bagaimana ini Kakak? Ya, pastinya. Kalau di rumah itu setiap hari harus ada ikan. Kemudian memang Mama dari dulu membiasakan kita itu makan ikan, Iya. seafood dan semuanya, ngolahin kita. Oke. Seperti apa sih kalau hari ini kita masak misalnya nih Makassar nih, dimasak Iya. palu mara. Nah. Kan besoknya jadi apa lagi nih? Sisa dari yang palu mara ini nggak habis. Iya. Itu kita olah apa lagi supaya kita tetap makan, ya kan nggak dibuang dan disimpan atau apa. Nah, semua itu ternyata melahirkan ide-ide dan peluang loh Iya, Kak. iya. Ternyata dari situ, dari saya lihat mama saya membuat makanan-makanan itu, lahirlah ide-ide saya untuk kalau gimana sih membuat produk ikan yang istilahnya bertahan dan disukai oleh semuanya dan bisa dimakan oleh anak-anak usia anak sampai Segala umur. Ya, makanya lahirlah abon tuna ini gitu. Berarti ikan ini kan sebenarnya salah satu makanan yang bisa diolah Ya. dengan berbagai macam varian, dengan berbagai macam bentuk ya. Mau yang seperti Benar, apapun, nah bisa gitu. Kakak ya. Iya, betul. Nah tapi akhirnya di tangan seorang Kakak Ayu ini kan menjadi sesuatu yang Iya, sangat betul. spesial, istimewa sekali ya. Benar, iya. Nah dengan tadi udah di ingredient apa segala macam Iya, tadi iya, udah disebutkan betul, dengan iya. abon tuna. Nah ini akhirnya memutuskan untuk apa namanya? Apakah awalnya memang coba-coba dulu? Kayaknya ini pasti bagus Iya. sih peluangnya atau Iya. gimana? Ini gimana nih? Iya, saya ceritain nih Kak Richard, awalnya saya buat masakan Iya, ini. oke. Nah, kebetulan tuh di tahun 2008 ya. Bukan, 2018 maaf. Iya. Di 2018 itu kebetulan saya ngambil kuliah lagi nih di salah satu universitas negeri di Sulawesi Selatan, di Makassar ini. Saya ngambil S2 saya. Nah, teman-teman saya kebetulan tuh 100 orang dari seluruh Indonesia nih, Nusantara kan. Nah, jadinya setiap hari saya bawa bekal, bikin bikin termasuk ini abon tuna. Itu cuma masakan dari rumah yang saya bawa ke kampus. Nah dari situ Makan bersama teman-teman saya suka mulai. jadi kakak maksudnya memang dari kecil memang udah terbiasa bawa bekal dari rumah ya? Bawa Sama, bekal dari aku juga rumah. bawa bekal dari rumah. Iya, lebih sehat rasanya, Ya, lebih seneng. hemat dan sehat Iya, ya. hemat Betul, sehat dan betul, betul. suka masakan mama kan. Iya. Nah, jadi, masakan mama tuh saya nggak ada luar lawan. biasa. Ya, jadi awalnya di situ Kak. Saya lihat kok setiap saya bawa ini teman-teman saya antusias sekali gitu. Mulai deh Kak, ini saya dibuatin gitu. Nah, 1 orang 2 orang loh. Akhirnya ada satu hari saya putuskan untuk kita Jiwa buat. udah mulai berkelana nih, kira-kira bener. kemana nih? Iya, ada nih muncul nih jiwa-jiwa entrepreneurnya nih Kak. Iya. Jadi pas itu saya buatlah dengan modal, saya ingat banget itu. Iya. Modalnya saya 300.000. Saya ke pasar. Itu tahun berapa? Kakak? 2018 itu Kak. Jadi saya dengan modal 300.000 itu saya ke pasar lah beli ikan karena saya alergian gitu. Jadi cakalang atau tongkol itu saya nggak makan Kak. Saya ngambilnya tuna itu kan lebih minimal ininya alergennya. Jadi saya ambillah tuna. Saya lebih suka juga karena lebih manis dan spesifikasinya lebih enak gitu ya. Manis itu yang disuka sama anak-anak. Iya betul, benar betul. Kak. Jadi abon tuna ini saya buatlah menjadi ada sekitar 100 pieces. Nah dari situ saya jualin. Itu maksudnya pada saat itu sudah dalam
apa? Saya kemas di plastik biasa aja Kak. Yang penting ya dalam kemasan yang biasa yang bening-bening itulah gitu. Terus saya jual pertama. masih sangat sederhana, ya Kakak, ya. benar sederhana sekali. Belum ada stiker apa. Saya cuma pengen nyoba tes pasar lah gitu. Ih ternyata. Karena sebelumnya kan teman-teman udah kasih bener Kak. surprise yang sangat waduh. Ya di satu hari itu sold out. Nah pada pesan lagi. Nah begitu seterusnya. Berapa pieces waktu itu? Waktu itu 100 pieces di awal. Langsung sold out. Teman-teman pada Mbak kacang beli. Goreng ya. Iya bener. Dari situ mulai pesen, mulai ada pesanan Kak. Aku mau yang sekilo, aku mau setengah kilo kayak gitu kan. Jadi itu udah dalam bentuk abon pada saat itu. Iya pada saat itu abon. Tapi gini Kak, abon kita tuh spesifik, bukan seperti abon pada umumnya. Jadi abonnya kita ini lebih, dia istilahnya nggak kering, dia lebih basah, lebih berempah, dan ada spesifikasi pedasnya juga, ada original. Jadi disitulah nilainya, nilai sensasinya gitu. Dan alhamdulillah sih sepanjang sampai hari ini kita punya customer itu semua pada ngingat rasanya. Nah itu dia. I think it's specialty. Spesial sih. Jadi awal dari ini nah, bener Kak. Dari situ akhirnya saya bikin mulai saya bikin nih stiker untuk menandai dia. Saya pikir-pikir apa ya brand yang bagus buat dia gitu. Nah pada saat itu kan saya pikir semuanya pada senang pedas nih. Jadi makanya saya pikirnya, oh saya ini kan emak-emak ya, emak-emak. Terus kadang sometimes teman saya bilang kamu judes banget. Nah judesnya gitu. itu melekat loh Kak. Jadi melekat, oh judes tuh bisa jadi juara pedas ya. Jadi udahlah Mbak Judes. Makanya jadi brand. Makanya jadi brand biar bahasa sehari-hari ya. Diingat. Iya bener, bahasa sehari-hari. Yang ternyata gitu. punya membawa berkah iya, gitu. Betul. Ceritanya. Jadi produk kita jadinya langsung udahlah abon Mbak Judes aja lah. Oh melekat Mbak Judesnya. Jadi apa-apa kemana-mana saya bukan lagi dipanggil Ayu tapi panggil Mbak Judes. Benar, melekat gitu. Nah Kakak jadi di awal itu kan maksudnya pilihannya adalah tuna ya. Iya betul. Kakak jadi dengan bahan-bahan segala macam, Kakak langsung terjun sendiri? Iya, saya terjun sendiri. Kebetulan basic saya juga kan profesional kerja Kak. Saya seorang bidan di salah satu rumah sakit. Berarti klinis itu nggak bisa ditawar-tawar. Benar. Jadi saya bidan di rumah sakit terbesar yang ada di Sulawesi Selatan nih, di Makassar. Jadi pada saat saya jaga malam, saya kan masih shift Kak nih. Jadi saya saat jaga malam tuh pulangnya tuh saya ngaduk nih. Saya bikin nih pesanan-pesanan orang jualan ini kan. Nah sorenya itu di awal-awal. Di awal-awal kayak gitu Kak. Di awal-awal kayak gitu dibantu mama saya, saudara-saudara saya dibantu. Jadi di awal itu memang harus turun sendiri, ngerasain, meracik seperti apa sih yang dicari oleh produk ini. Maksudnya dari sisi daya tahannya, dari resep yang benar-benar sesuai lidahnya pasar kita kayak gitu. Nah awalnya sih di situ Kak, seperti itu di awal. Ya, jadi berarti maksudnya Kakak terjun langsung dengan berbagai macam bahan-bahan apa segala macam itu betul meraciknya itu loh. Jadi maksudnya kalau misalnya untuk satu apa bisa dikatakan misalnya untuk satu adonan gitu Kakak ya, itu tuna yang dipakai itu maksudnya tuna ekoran Kakak. Oh tuna ekoran. Kami ngambilnya langsung dari nelayan, kita pakai kerjasama sama nelayan tangkap. Jadi kita ngambil. Berarti selalu fresh dong Kak. Jadi ikannya itu kami ngambil yang size-nya paling kecil tuh 5 kilo sampai 8 kilo. Kita ngambil 100 sampai 150 ekor. Nah, di awal itu saya men-size sendiri, istilahnya langsung ikan ekoran ya. Di awal itu. Jadi kami ngambil dagingnya kepala yang besar kan Kak. Jadi kepala kemudian tulang-tulangnya itu alhamdulillah diambillah oleh pekerja-pekerja kita, dibagi ke rumah gitu. Jadi sebenarnya nih Kak, awalnya ini juga kenapa saya bikin ini adalah pemberdayaan kita sebenarnya di lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana sih bisa meng-hire masyarakat kita di situ untuk bisa berdaya produksi, meningkatkan nilai ekonomi keluarga seperti itu, pemberdayaan wanita yang dimana
mereka bisa istilahnya tetap produktif di usianya Iya, gitu kan, tetap iya. menghasilkan untuk keluarga. Ya itu semua jadi acuan sebenarnya di awal kita membuat ini gitu. Jadi berarti maksudnya di awal itu memang kakak udah punya mimpi ya? Mimpi, benar. Bahwa apa namanya, jika Allah Iya, maksudnya betul. buka jalan, aku mau loh maksudnya Iya, dengan orang sekitarku Iya, betul. menjadi berkah begitu. Benar, kakak, ya? benar kakak. Makanya akhirnya Tuhan Merestui, alhamdulillah. dan jalannya sampai sekarang Betul, ini. Nah betul kakak, sekali. jadi kalau di total ini berarti udah berapa tahun ini kakak? Kami ada 6 tahun kakak. Jadi di 2021 itu saya melegalkan dengan membuat CV-nya. Jadi menjadi CV Morisama Sejahtera Indonesia 12 itu. Morisama itu sebenarnya arti kata dari hidup bersama kakak. Itu dari bahasa Bima. Kebetulan suami saya orang Bima. Ya, jadi mertua saya ngasih nama itu Morisama. Morisama tuh hidup bersama. Jadi memang visi dari perusahaan kita itu bagaimana hidup bersama sejahtera gitu. Saling bergandengan tangan, saling ya? merangkul, bergandengan tangan seperti ini itu. visinya sangat mulia sekali Terima loh kakak. kasih kakak. Iya. Wah, oke. Jadi kerjakan sendiri, terjun langsung di awal-awal ke pasar ya. Di pasar Besek-besek ya. hujan-hujan gak ada Hujan-hujan ojek. nggak ada ojek. Pokoknya turun langsung bau ikan pulangnya. Pokoknya Tapi ngerjain sendiri. menikmati semua dengan hati menikmati prosesnya bahagia. kakak. Karena di tahun kita di 3 bulan pertama itu saya udah kewalahan nih kak. Saya udah kewalahan order kan. Jadi mau nggak mau Tidak menyangka. nggak menyangka sama sekali. Karena setelah pasar saya itu di dalam kampus, saya lempar ke tempat kerja saya kan di rumah sakit. Nah ternyata teman-teman Sambutannya lebih luar biasa lagi. Ternyata banyak loh penjaga pasien, bahkan pasien-pasien sendiri itu maksudnya kan nggak enak makan nih kak. Iya. Nah setelah mencoba makanan gitu makannya lahap kan. Teman-teman seleranya langsung meroket ini. Teman-teman sejawat kita yang pengen yang sibuk di rumah sakit, pengen makan praktis. Yang penting ada nasi, kasih abonnya udahlah, pokoknya makan gitu kan, lahap ya. Jadi memang sesuatu yang praktis dan bisa dibawa kemana aja kayak gitu. Kakak, ini yang menjadi tanda tanya aku di awal kan, maksudnya kan ceritanya kan nekat nih. Iya. Sempat berpikir enggak, aduh kira-kira nanti sambutannya gimana? Terus gitu kan. Nah, dari 10 orang itu 5 orang enak nih kak, jual nih kak, dengan PD saya jual gitu kak. Jadi dalam mengembangkan produk sampai sekarang pun patokan saya sama kak. Jadi dari 10 orang kalau saya tes pasar gitu, 10 orang, 5 orang sudah bilang enak, oke saya jual. Ibaratnya misalnya kita penyanyi nih ya, maksudnya mau ikut lomba gitu. Kalau teman-teman udah pas kamu bisa. Ya maju. Berarti udah maju. Berarti musik kepercayaan diri udah ini ya. Udah. Berarti enak tuh Pak. Betul. Kak, betul. Nah kakak, jadi kalau misalnya berarti dia ini, aduh mohon izin semoga berkenan untuk menjawab. Jadi kalau misalnya yang begini dia tahannya berapa lama nih kakak? Oh ya, ini kita tahannya 12 bulan. Di awal-awal itu juga trial and errornya banyak banget kak. Karena maksudnya kan kita belajar nih bagaimana sih menciptakan produk yang sehat, enak, tapi tahan lama, segar dan tahan lama gitu. Yang tidak ketika dibuka langsung rusak atau apa gitu. Mungkin dia dalam kemasan tahan, tapi setelah orang buka langsung rusak. Padahal belum makanannya mungkin baru sehari 2 hari. Nah itu kita coba terus trial and error sampai saya kerjasama dengan laboratorium, mensertifikatkan daya simpan dan butuh berapa lama itu kakak waktunya? Aduh kak, itu butuh kami sampai hari ini pun kami masih setiap ada waktu-waktunya per 3 bulan tuh kami harus saya itu sebenarnya tidak keharusan, tapi dari sisi saya membawa ke lab gitu ya untuk menjamin kualitas dari produk saya sendiri kak. Betul. Pertama paling penting sih higienitasnya pada saat dibuat. Jadi lucu tuh kak, saya ceritain sedikit nih pada saat proses pembuatan di awal-awal gitu kan.
kan, karena pekerja saya rata-rata adalah ibu rumah tangga yang maksudnya nih ada yang buruh cuci, ada yang di awal ya, ada mantan pemulung dan semuanya. Jadi di awal-awal itu Kakak merangkul mereka ya? Ya benar Kak. Jadi yang ngumpul-ngumpulin plastik-plastik ya Kak. Nah, Kakak sebelum akhirnya mereka bergabung, itu ada tantangan enggak Kakak? Maksudnya mereka mau gabung sama Kakak? Banget Kak. Mereka mau bergabung, tapi saya kasih rules. Pokoknya saya kasih rules. Kamu bergabung sama saya satu. Pertama-tama harus higienitas gitu. Kamu harus menjaga yang namanya datang kerja itu harus mandi dulu. Kebersihan tangan apalagi harus pakai APD. Jadi mulai dari head cap, masker, kemudian celemek itu harus wajib. Pokoknya nggak boleh. Bu panas Bu, pokoknya sesak Bu. Tidak. Kalau mau kerja silahkan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Saya bilang karena itulah yang jadi dasar patokan saya Kak. Kalau makanan kita bersih, pasti itu jadi jaminan kita untuk kedepannya. Karena makanan ini bukan hanya untuk saya jual keluar, orang di rumah pun anak-anak pun makan. Iya, jadi memang ketika dia kotor atau tidak sesuai prosedur saya, protap saya, yakin deh itu akan mempengaruhi jaminan saya ke depan seperti itu. Jadi maksudnya di satu sisi Kakak berjuang untuk mau naik, tapi di satu sisi juga berjuang dengan teman-teman pekerja ini yang mereka harus merubah habit Kak. Jadi yang biasanya mereka itu keluar misalnya nyari barang-barang bekas, nyari barang bekas dulu, pulang baru mandi kan. Nah ini saya rubah, kamu harus mandi dulu baru datang kerja. Pokoknya kamu ndak enak badan di rumah atau ada batuk flu sedikit, kamu nggak boleh masuk kerja. Karena memang menjaga itunya yang harus ini Kak. Jadi di awal-awal itu merubah itu. Iya, merubah habit itu luar biasa. Kayak harus cuci tangan nih, harus cuci tangan sebelum ini, memakai sarung tangan. Itu wajib. Nah, bagaimana membiasakan mereka memakai sarung tangan itu luar biasa, luar biasa istilahnya harus kita jor-joran nih ke mereka. Betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang everything is okay Kak. Mereka udah luar biasa banget. Ya, saya bersyukur deh punya mereka. Saudara-saudara saya yang membantu saya di sisi marketingnya, di quality control itu luar biasa banget buat saya. Tuhan pertemukan Kakak dengan orang-orang yang punya jiwa besar, hati besar ya. Betul, loyalitasnya luar biasa ke saya. Nah, Kakak sampai sekarang berarti masih hubungan harmonis Kakak? Alhamdulillah semua ya Kakak. Nah, bagaimana pendekatan sebelum kita lebih jauh? Bagaimana maksudnya pendekatan yang Kakak lakukan supaya maksudnya yang harmonis ini dia tetap stabil, tetap indah? Jadi pertama kan pastinya menganggap mereka itu bukan sebagai pekerja kita tapi sebagai keluarga dulu Kak. Mereka bagian dari kita. Jadi saya mau seperti contoh kecil ya Kak, istilahnya dalam hal makan, apa yang saya makan kamu juga makan gitu. Itu contoh kecil dulu. Jadi saya bekerja bersama mereka, tiba waktu makan, ayo kita makan. Sama-sama. Tidak ada bahwa karena saya kamu pekerja kamu nggak boleh makan. No. Jadi semuanya kita masih istilahnya kekeluargaan seperti itu. Sama-sama. Ya. Jadi terus ada pemberian reward di setelah mereka bekerja, mungkin sekali sebulan atau apa. Bagaimana menjaga atau tetap mensupport mereka dengan hal-hal kecil tapi buat mereka berguna. Misalnya Kak contoh kecil lah, pemberian sembako, itu kan buat mereka itu luar biasa gitu. Bahan-bahan yang tidak terpakai lagi sama saya kan minyaknya sekali pakai. Nah minyak itu mereka akan membawa pulang ke rumah, dipakai lagi di rumah untuk menumis, menggoreng ikan. Nah, yang hal-hal seperti itu mereka istilahnya kecil. Mungkin di tempat lain mungkin tidak. Jadi semua ini bukan hanya tentang uang Kak, tapi bagaimana hal-hal yang kecil seperti itu bisa berguna buat mereka. Kakak setuju enggak kalau saya ngomong kalimat seperti ini? Mohon izin Kakak. Bagaimana kita bisa bentuhankan Tuhan kalau misalnya untuk manusia sendiri kita tidak bisa. Betul. Gitu Kakak ya. Berarti aku mau bilang bahwa Kakak sadar gak sih? Aduh mohon izin maksudnya secara tidak langsung maksudnya
sudah ada jembatan loh yang kakak Ya, bangun untuk Masya sampai ke Allah. akhirat Amin, itu loh, amin Kakak. Kak, amin, amin. Iya, aku merinding. Oke, Ya, amin ini sih, sangat Kak. istimewa sekali. Iya, iya. Nah, sekarang mari kita ke kata judesnya Iya, ini. iya, judesnya, betul. Jadi spontan aja waktu itu keluar ya. Iya, spontan. Nah, dari si abon tuna ini setelah setahun saya keluarkan, Iya. Istilahnya udah terbranding nih Mak Judes kan, tapi orang melekatnya abon tuna kan. Nah, saya lahirlah, kemudian orang berpikir, Kak, aku mau dong yang pedas-pedas lagi gitu kan. Aku mau dong Levelnya yang lain lagi. levelnya, Oke. tapi apalah gitu selain abon tuna. Nah, saya pikir apa ya? Saya bikin sambal. Makanya jadi sambal tuna. Ya. Di awal tuh sambal tuna dulu kan. Oke. Nah, pada saat sambal tuna saya bikin, wih booming. Orang makan sambal sambil sudah makan dengan ikannya kan. Jadi orang nggak mikir lagi beli iya, lauk, beli iya, apa iya, ya kan iya, Kak. iya. Nah, akhirnya oke, lahir. Kak, aku nggak makan ikan katanya. Bonusnya banyak ceritanya. Iya, bonusnya mah. Ada yang ngomong lagi begini ke saya, customer, Kak, aku nggak makan ikan gitu. Aku sukanya seafood. Oh, lahirlah cumi, lahirlah udang ya kan, yang suka Waduh. seafood gitu. Terus ada lagi, Kak, Makassar kan banyak ikan teri, itu kan khas Makassar banget. Gimana? Oh, lahirlah sambal teri. Nah, pada saat ini, Kak, aku suka yang sambal-sambalan tumis deh, soalnya enak dengan gorengan apa semua ya kan. Oke, lahirlah sambal bawang. Nunggu dari pasar dulu ya, dari market dulu. Ya, itu kan semua masukan-masukan dari customer kita itu kita jadikan sebagai ini buat acuan kita. Oh, kita akan seperti apa lagi nih? Kita menghasilkan apa lagi nih? Nah, kemudian saya dapat tantangan lagi nih dari Bank Indonesia tentang bagaimana saya bisa bekerja sama dengan para petani, Iya. bukan hanya petani cabai kita yang ada di Sulawesi Selatan, Oke. di Makassar ininya, tapi yang ada di daerah seperti yang spesial tuh katokon gitu. Ya, jadi jadi oke, saya olah katokon nih. Jadi katokon itu Kak super duper pedas. Uapnya aja kena kulit kita itu Betul, 3 hari. panas. Ya, 3 hari bawanya kan. Iya. Pokoknya Nah, Kakak, ya sebelum lanjut, Iya. berarti kalau misalnya itu obatnya apa tuh, Kak? setelah dicuci Karena katanya biasanya orang bilang kalau cuci kena air tuh katanya makin pedas, ini ya malah makin panas ya. Ibaratnya kan? kalau kita makan pedas terus minum Iya. air es itu tambah Iya, mungkin karena kita sensasi dinginnya arah tapi ternyata Iya, tambah pedas. betul. Iya. Tapi mungkin karena kita sudah terbiasa Kak, Oke, jadinya kan iya. udah biasa aja mau Iya. pedes kayak mana udahlah Cuek cek aja. nikmati Betul, sensasi pedasnya. Betul, iya, iya. Oke. Nah, terus akhirnya lanjut ke itu Ya, ke katokon itu. Katokon. Kita kerjasama sama petani dari Toraja yang mensuplai kita. Jadi mereka kirim via bus dari Toraja. Fresh langsung ya, dari fresh Toraja, langsung Kakak, dong ya? Kak. Jadi Oke. ya 100-150 kilo mereka kirim kita olah. Jadi alhamdulillah itu kita belum meluncurkan secara masif karena karena itu terbatas untuk yang memesan aja karena itu dia memang spesial pedasnya luar biasa untuk kalangan-kalangan yang memang pecinta pedas aja tuh Kak. Betul. Iya betul. Di awal sambal saya itu istilah kata pedasnya boom gitu. Tapi karena makin kesini Iya. permintaan saya ke Jawa, Iya. ke area-area di luar Sulawesi Selatan itu makin banyak dan pencinta saya yang tidak terlalu suka pedas juga makin banyak. Akhirnya saya Blend sih, Kakak, ya? memblend. Oke. Saya menurunkan level Kak. Jadi saya menurunkan level yang tadinya mungkin level 10, saya ambil di tengah. Saya ngambil 5. Jadi ya yang paling suka pedas sih komplain. Suka pedas lagi. Oh, akhirnya saya arahkan kamu boleh coba katokon ya kan. Oke. Nah, yang Itu ini sensasinya nggak bisa ditawar-tawar nggak bisa itu. tawar-tawar. Nah, ini untuk yang menengah lah gitu ke sana. Oke, Betul. rasanya maksudnya rasanya Kakak, untuk spice-nya, level pedasnya, spice-nya, oke. pedasnya. Nah, kalau kayak kami Ambon Manado itu Iya. kalau tidak pedas itu kayaknya Iya. tidak pedas itu aduh. Sampai Kayak ada yang kurang ya. Iya, biasa customer saya bilang gini, Bu ini pedas. Iyalah Bu, namanya aja sambel. Kalau enggak pedas itu kecap. Iya, Ya kan? betul. Oh iya ya Bu. Iyalah, karena mungkin terbiasanya dia sambel itu Iya. kalau untuk kayak seperti di area Jawa dan Iya. ya sekitarnya, Manis. sambel itu manis. Kemudian cuma ya asal pedas aja. Iya. Nah, kita hadir dengan yang betul-betul sambel ya sambel gitu. Sambel yang orang bikin makan tuh lahap, berkeringat. Jadi yang pencinta pedas ayo. Ayo, iya benar. Jadinya Kak orang yang sudah
udah ngerasain sambal kita pasti akan mikir, iya deh bener-bener nampol dan itu asli pedasnya, bukan yang pedas dari dari yang sintetik atau apa ya Kak. Ini asli pure. Pure. Asli pure sambal gitu, cabe. Sampai akhirnya jadi kemasan yang begitu manis ya, ini bener. Story-nya bagaimana? Nah, ini kemasannya juga luar biasa. Kami beberapa kali ganti. Ini kan dia sudah 3 bahasa Kak. Jadi Indonesia, Inggris dan Arab. Ya, kami udah Arabikan juga. Itu kami mengikuti pasar gitu. Jadi kalau misalnya kami kirim ke Taiwan, dia harus berbahasa Inggris dan Tionghoa, Mandarin, ke Hong Kong atau Makau. Nah, kalau dia ini yang globalnya itu cuma 3 bahasa, Indonesia, Arabik dan Inggris. Itu 3 bahasa yang sekarang ini lagi naik ya. Iya, benar. Karena negara-negara yang kita tuju adalah negara-negara Middle East. Middle East, kemudian ada Asia, Taiwan, kita ke Nigeria juga, kemudian ada Australia terakhir. Kita ke Australia, udah berarti masuk Australia, luas, alhamdulillah. Ya? Di Jepang kita ada di toko-toko Asia, dan sekarang kami lagi garapnya ini ke Malaysia. Gitu, yang tetangga kita gitu. Waduh, berarti berkahnya luar biasa Kakak benar. Di awal-awal yang merangkul teman-teman kita yang dari tidak bisa apa-apa sampai akhirnya mungkinnya Tuhan sekarang mengangkat derajatnya Kakak. Ini luar biasa loh Kakak. Terima kasih. Udah sampai kemana-mana ini. Nanti Kakak juga pasti akan nyusul ke sana nanti Kakak. Insya Allah. Amin. Kita alhamdulillah sering diundang event-event keluar Kakak. Jadi udah sampai kemana aja Kakak? Kita ke Kairo udah 3 kali ya Kak. Ya. Ke Kairo kita 4. Kita udah 4 kali ke Kairo, ke Mesir, kemudian Kakak kemarin ke Hong Kong dan Makau. Ini nanti bulan depan kami akan ke Mumbai, India untuk Kakak, World Trade Expo. Untuk tembus market ke sana susah nggak Kakak? Apa ya, susah gampang. Iya, tantangannya benar. Pertama pastinya punya produk yang bisa istilahnya jadi waktu itu produknya memang udah ini ya, udah real gitu Kakak. Iya, udah real. Jadi pertama pastinya harusnya sertifikasi dari produk-produk kita yang mulai PIRT paling bawah. Pegangan ini tuh. PIRT yang istilah kata SIM kita untuk jualan gitu. PIRT kemudian masuk di Haki. Hakinya Haki itu berapa lama halal. Kakak? Haki itu kalau saya kemarin sih nggak lama, 6 bulan. 6 bulan alhamdulillah cepet keluar. Lumayan loh itu Kakak 6 bulan tuh nunggunya. Karena menunggu Majudes ini banyak Kak yang make, tapi kita punya logo dan ini beda dari yang lain, makanya 6 bulan. Tembus. Kemudian halalnya pasti, walaupun kita yakin ini halal gitu, tapi harus ada sertifikat dong yang menjamin. Diikat ya. Menjamin bahwa dia memang halal. Itulah yang kami pakai untuk kemana-mana Kakak. Jadi kami rajin ikut-ikut lomba kurasi di Kementerian Perdagangan. Kemudian kami di-hire juga oleh Bank Indonesia dan instansi-instansi yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, Kakak ini kebetulan kita perempat ini kan ada basicnya kan budaya nih Kakak, suara budaya keindonesiaan. Nah, bagaimana Kakak lihat maksudnya budaya mereka di sana, kehidupan budaya masyarakat di sana? Kalau untuk makanan kita, makanan Indonesia itu untuk di dunia benar-benar orang udah kenal gitu, Tapi untuk sambal sendiri, jujur, tidak semua negara makan pedas ya. Ada sih, tapi mungkin low begitu di bawah gitu, level 1 sampai 2 lah ya. Itu udah paling ini ya. Kalau di Indonesia kan pasti lebih. Betul. Tapi saya begini Kak, di mana ada orang Indonesia, disitulah sambal akan ada gitu. Di negara mana sih kita di dunia ini yang nggak ada orang Indonesianya gitu? Mau diaspora kita kan banyak nih di luar ya kan. Justru lidah diaspora itu nggak bisa nggak bisa dibohong. Jadi gini Kak, saya kalau ke luar negeri event gitu, saya juga merasa bahwa saya menjadi duta wisata gitu. Karena kalau saya keluar, saya akan memakai baju adat saya. Kita pakai baju Kakak nih, kalau saya bawa pakai jas tutup, pakai dengan topinya. Justru itu keren baju loh, bodoh. Kalau saya dengan pokoknya dengan pengantinannya lah Kak, saya bawa dengan bandonya, baju bodohnya lengkap. Kenapa? Karena saya merasa bahwa dengan begini orang akan mengenal Indonesia.
Oke. Orang akan kenal kamu dari where are you from, dari mana? Saya dari Indonesia dengan Oke. pakaian saya. Ya. Dia belum tahu nih produk saya apa, tapi Oke. dengan pakaian saya dia akan tanya, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Jualannya di awal tuh udah Ya. menarik mereka kan? Ya, Kakak? jadi Oke. dengan saya berpakaian membawa baju adat saya, apalagi dari Sulawesi Selatan, saya sangat bangga. Yes. Ketika saya ketemu orang-orang asing di luar sana, dia akan nanya, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Oh, bajumu bagus sekali katanya. Ya, ini pakaian tradisional kita gitu kan. Oke, diajaklah foto-foto gini-gini. It's okay. Itu bukan jadi hal yang bagaimana, tapi saya suka karena dia dengan begitu mengenal Indonesia. Dia mengenal ini dari Sulawesi Selatan, dengan bangganya saya akan bilang, ini pakaian tradisional Sulawesi Selatan. Nah, dengan begitu dia tanya dulu mengenai baju saya, pakaian adat saya. Nah, sebentar baru bilang, "Kamu jualan apa?" Saya bilang, "Oh, this is a sambal." Saya bilang, "This is spicy." Gitu. Jadi dengan begitu, oh dia akan melekat mengingat saya bahwa oh yang jualan sambal itu dari Indonesia. Atau yang orang Indonesia itu bawa sambal enak banget gitu. Jadi saya sih gitu Kak, istilahnya ya saya bangga lah itu membawa nama Indonesia saya keluar negeri, apalagi membawa Sulawesi Selatan. Iya. Kakak, aku tertarik dengan desain abon tuna ini, desainnya. Iya. Dari mana ini sampai jadi dengan maknya yang mata. Iya. Pakai Betul dengan sodetnya dia melotot ya kan. Saya pernah dikomplain, "Bu, nggak bisa ganti ya itu," katanya. Itu menggambarkan ibu-ibu yang lagi. Iya Pak, karena ini dengan pedasnya orang jadi judes gitu. Jadi iya, judesnya itu bukan judes yang gimana, tapi saya pengen makan dulu nih, melahap dulu makanan saya. Makanya dia judes, saya bilangnya kayak gitu. Dan itu dibuat oleh salah satu desainer teman saya di Makassar gitu. Dialah yang ini kan mendesain logonya. Apakah memang sebelumnya udah ada beberapa gambar kemudian dipilih atau gimana Kakak? Iya sih, tapi dia memberikan saya ini pas sudah jadi, dia bilang ini kayaknya cocok deh sama karakter namanya. kamu katanya. Padahal saya nggak judes Kak, saya ini lemah lembut sebagai Hello Kitty. Ibu peri yang baik hati. Betul, makanya saya bingung kok saya dibilang judes. Iyalah. Nah, Kakak sampai akhirnya dapat ada label di atas apa tuh oleh Makassar ya? Oleh Itu gimana Makassar. ceritanya Kakak? Karena saya rasa ini memang khas dari Sulawesi dan setiap orang yang ke Sulawesi wajib membawa ini sebagai oleh-oleh. Kita punya kuliner istimewa. Iya, luar makanan biasa. kita Sulawesi itu enak-enak banget 24 jam Kakak. 24 jam, siap. Ini pokoknya kalau tengah malam mau jam berapapun modalnya nasi panas sikat ya. Sikat betul. Pokoknya ngambil aja nasi dari rice cooker, makan pakai ini sudah Kak. Lupakan diet, makan aja Kak. Harganya damai Kakak ya? Harganya damai. Kita masih di under Kak. Ya. Nah, Kakak jadi berarti ke depannya ini mimpi yang ingin dirangkul lagi, ingin diraih lagi. Ini apa nih Kakak? Pastinya lebih besar lagi. Amin, Nah, insya Allah lebih besar lagi, lebih bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi gitu. Saya bisa membawa ini kemana-mana, bukan hanya di Middle East atau tapi seluruh negara saya bisa membawa ini dan membanggakan ini sebagai ini loh makanan khas makanan Indonesia, Sulawesi Selatan yang orang bilang apa sih pedas gitu dijualin ya kan. Ada yang bilang kamu jualan sambal aja mimpimu terlalu ketinggian gitu. Saya bilang it's okay, nggak apa-apa. Saya bilang begitu karena mimpi saya nggak bayar. Kemudian yang kedua sambal mumpung mimpi masih gratis. Masih gitu. gratis Kak, belum kena pajak kan, belum kena tax. Iya. Jadi sambal itu siapapun pasti makan gitu. Ya, cuman saya harus memang setiap negara yang saya kunjungi saya harus menriset level-level pedas yang saya akan bawa ke sana. Jadi kalau misalnya kita ke Macau, ke Hong Kong, pedasnya kita sesuaikan lidah orang sana. Kita kirim ke Taiwan, kita kirim ke Middle East, dia lebih di sana lebih senang manis dan sangat-sangat low pedas. Jadi memang ketika kita akan melempar sesuatu ke suatu negara, ini kita akan banyak hal ya. Iya, kita akan menriset kan. Menriset seperti apa sih yang biasanya mereka makan di sana. Menyesuaikan lidah mereka lah ya. Betul. Iya. Nah, Kakak ada dua kata yang ingin aku bagi untuk Kakak, kira-kira maksudnya
kalau dua kata ini aku share ke kakak, Iya. kira-kira pandangannya kakak seperti apa? Iya. Kata yang pertama adalah kualitas. Nah, kakak Ayu seperti apa? Kualitas is number one, nomor satu. Oke. Itu Nggak- harus tuh. nggak bisa ditawar-tawar. Nggak bisa ditawar-tawar. Itu kualitas harus nomor satu. Nggak ada lawan deh. Saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan, asik. Betul. Kalau kata keberhasilan kakak Ayu? Keberhasilan harus. Tapi nikmati aja prosesnya. Keberhasilan itu bonusnya. Oh Gitu, iya, iya, betul. iya. Iya. Oke. Iya. Setuju. Setuju. Oke, kakak masih ada lagi ini yang mau disana. Nah, ini kakak gini, kan di awal kan ketika misalnya kita mau usaha kan pasti kakak bilang juga kira-kira nanti gimana ke depannya Iya, ya seperti betul, apa ya. betul. Nah, teman-teman kita mungkin di luar sana ya mungkin mereka tuh sebenarnya sudah punya nih kakak, tapi istilahnya maksudnya mereka masih ngumpet nih, aduh kira-kira Iya. bisa diterima nggak Iya, atau gimana? iya, Mungkin betul. kakak punya apa begitu untuk semangat mereka? Iya. Mohon izin kakak. Iya, motivasi mungkin buat Iya, teman-teman oke. kita yang ada di luar sana. Iya. Satu kata sih sebenarnya, jangan takut. Karena gini, Tapi itu saya kan tidak gampang sekali kakak, maksudnya gampang sekali diucapkan gitu kakak. benar, ya. Mohon benar izin. Kak. Iya. Berdarah-darahnya ini nggak pernah mereka lihat gitu, yang nggak tahu gimana Iya. prosesnya ini bakal Iya. bilang gampang banget. Jadi saya bilang bahwa saya tidak pernah bermimpi akan sampai di titik ini Kak. Iya. Saya mana pernah bermimpi bahwa sambal itu akan ada di luar negeri, ada di Ketemu di toko-toko luar sini, negeri. muncul Iya. di RRI. Iya betul, saya akan ada di RRI, diundang oleh Kak Richard dan RRI. Itu pencapaian saya luar biasa menurut saya. Jadi ketika saya mengeluarkan ini, saya hanya berpikir bagaimana orang yang makan ini, satu sehat, kedua dia merasa bahwa ini enak, Iya. kemudian dia akan cari lagi. Dan akan menawarkan ke orang-orang. Ke orang lain Nah, lagi. itu aja yang saya pikirkan. Selain itu adalah bonusnya. Ya, jadi buat teman-teman di luar sana yang merasa saya juga bisa masak, saya juga bisa jualan. Iya. Yuk, jangan takut. Maksudnya apa yang bisa kamu kerjain, apa yang ini keluarkan saja. Mengenai dia berhasil tidaknya itu urusan belakang. Yang penting kamu kerjain dulu sesuai menciptakan sesuatu itu enak, kemudian sehat, berkualitas buat orang lain. Berjuang dulu. Berjuang dulu karena nggak bakal tahu Kak gimana hasilnya kalau betul, nggak kamu betul. ciptakan Oke, gitu. Kakak. Saya yakin bahwa segala sesuatu itu ada pasarnya. Iya, Ya. setuju. Iya, dan Setuju, akan Kakak. ketemu sama pasarnya. Saya pencinta pedas bukan pasar saya, tapi pencinta pedas sudah pasti pasar Asik. saya. Jadi ya memang Setuju Iya, kakak. iya. Oke, kakak. Oke. Mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan, mau diceritakan? ya alhamdulillah buat para pendengar yang ada Iya, di luar sana, produk kita ini ada di seluruh retail di Sulawesi Selatan dan nasional kakak. Jadi kita seperti ini kami ada di Sarinah. Sebentar lagi kami masuk Lotte dan yang paling banyak di Sulawesi itu yang oke. merah dan Iya. birunya. Saya belum sebut. Merah dan biru, oke. Ya itu Udah. sedikit lagi. Oke, bentar Insya lagi Allah. udah market ke situ. Udah, insya Allah udah Asik. masuk, kita udah fixkan. Berarti Bisa nanti dekat tunggu rumahku aku aktif. nggak Oh iya nggak dong, cari-cari Kakak kakak ya. Richard harus ya. Oke. Kita ada di retail seluruh si di merah dan si Makassar. biru itu. Si merah dan si biru. Kemudian yang saya boleh sebut nggak Boleh, Kak? boleh, Ya Kakak. seperti Toserba, Grand oke. itu ada. Kami semua ada. Ya toko oleh-oleh kami ada Kak. Insya Allah ada. Kakak nanti kalau kapan-kapan Musa Tuhan izinkan umur panjang ada cerita terbaru, Oh siap, boleh dibagi lagi boleh kakak ya. Saya siap diundang oleh Kak Richard dan RRI. Pokoknya saya siap. Oke. Iya. Kakak sekali terima kasih, terima kasih banyak ya Iya, udah main-main iya. ke RRI Makassar. Oke. Aku yakin setelah muncul di Perompat RRI Makassar Ayo. akan semakin Tuhan Besar. izinkan terbangnya lagi akan amin. lebih ini. Doakan kami akan berangkat ke ada 2 event besar yang akan Oke, kami ikuti, iya. Trade Expo Indonesia di Jakarta nanti di tanggal 12 di tanggal 9 sampai 9. tanggal 12, kemudian Oke. kami lanjut ke India. Oh, Jadi kami iya. lanjut ke World Trade Expo. Wow. Itu event dunia Kak. Jadi Oke. World Trade Expo yang akan Seluruh negara akan ada di situ. seluruh negara Oke. akan ada di sana di Iya. Mumbai, India.
Waduh. Itu nanti di Oktober. Doakan kami sukses dan pulang bawa hasil insya amin. Allah. Kakak berarti bisa ketemu sama Iya dong, bisa si Sahrul Sarukan Khan, ya, Kajol, ya lah nanti saya titip salamnya Kak Richard deh. Oke, nah kakak berbicara begitu titip salam RRI Makassar nanti tanggal 11 kan ulang tahun ke-79 tahun nih. Iya. Mungkin kakak mau sampaikan apa begitu? Aduh, selamat ulang tahun deh buat RRI. Pokoknya the best lah buat RRI. Amin. Saya yakin RRI bisa membawahi kita nih, mengarrange kita para UKM-UKM yang ada di Sulawesi Selatan untuk bagaimana kami bisa saling memberi motivasi, saling bisa memberi kebaikan lah buat sesama. Okay. Kakak sekali lagi terima kasih, Abang terima kasih ya. Saya diundang lagi ya Kak. Okay. Kalau punya event atau apa, aku diinfo. Oke, nanti kita saling support, saling berbagi informasi. Siap. Kita terbang bersama. Amin. Oke. Ayo Pandi, terima kasih ya. Oke, sahabat budaya terima kasih banyak. Terima kasih. Salam Jumat berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.